wabarakatuh. Saya Hilda Syafitri, NPM 210-11046, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pendidikan dan penanggulangannya. Masalah sistem pendidikan menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan sosial, budaya, dan juga masyarakat sebagai suprasistem. Dan pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitannya yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial di budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dapat sistem pendidikan selalu ada kaitannya dengan permasalahan-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan untuk berpendidikan. Yang kedua yaitu bagaimana pendidikan dapat memberi peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Dan jenis-jenis pokok permasalahan itu sendiri ada 4, yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, dan masalah relevansi pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan yang bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan menjadi wahana yang baik untuk menjadikan sumber daya manusia. Untuk menunjang pembangunan, masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga negara yang khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Pada awalnya di tanah air, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Pada kitab ini nomor 11 pada nomor pasal 11 yang berbunyi pada tiap-tiap negara warga Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi atau menerima murid di suatu sekolah jika syarat yang ditetapkan untuk berpendidikan telah dipenuhi. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan ini ada beberapa macam yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada beberapa cara, yaitu membangun gedung-gedung sekolah di daerah-daerah terpencil. Kemudian ada menggunakan sekolah untuk double shift pagi dan sore hari. Kemudian ada beberapa cara-cara lain, yaitu pendidikan oleh masyarakat, orang tua dan guru. Kemudian ada membangun sekolah-sekolah kecil pada daerah terpencil. Kemudian ada sistem guru kunjung. Kemudian ada sekolah-sekolah terbuka atau kejar paket A dan B, dan juga belajar jarak jauh. Yang kedua yaitu ada masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf yang seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon keluaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk sistem kerja. Jadi, mutu pendidikan pada akhirnya dilihat pada kualitas keluarannya. Jika tujuan pendidikan nasional dijadikan kriteria, maka pernyataannya adalah apakah keluaran dari suatu sistem pendidikan menjadi pribadi yang bertakwa, mandiri, dan berkarya. Anggota masyarakat yang menjadi sosial yang bertanggung jawab
warga yang cinta kepada tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Pemecahan masalahnya yaitu pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan, terutama komponen masukan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, komponen masukan instrumental, serta mobilitas komponen tersebut. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan di dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia dan manajemen sebagai, yaitu yang pertama seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. Kemudian pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, dan juga kegiatan lainnya. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal. Metode yang menantang dan menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Yang keempat yaitu mengembangkan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima yaitu penyempurnaan kemampuan belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. Yang keenam yaitu ada peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Dan yang terakhir yaitu kegiatan mengenai mutu-mutu kegiatan. Yang ketiga yaitu ada masalah efisiensi pendidikan, untuk mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat, sasaran yang dikatakan efisiensi tinggi. Jika terjadi sebaliknya, maka efisiensinya berarti rendah. Dan beberapa masalah efisiensi pendidikan yang paling penting ialah bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, bagaimana sarana dan prasarana kependidikan difungsikan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan juga bagaimana efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Pasal ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara sistem tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum baru menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana di lapangan, dan masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan prasarana pendidikan yang tidak efisiensi bisa terjadi sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. Yang terakhir yaitu ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah yang digambarkan dalam rumus tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam, seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain. Sebenarnya, kriteria relevansi seperti dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada, yaitu status lembaga pendidikan sendiri yang masih bermacam-macam kualitasnya. Kemudian ada sistem pendidikan yang tidak pernah menghasilkan iuran siap pakai, yang ada ialah sikap kembang. Kemudian ada
Peta kebutuhan tenaga kerja di mana persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. Dan dari keempat masalah tersebut, penyebab mengapa pendidikan bermutu belum dapat diusahakan pada saat demikian. Pertama, gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana daya. Yang kedua yaitu kondisi satuan-satuan pendidikan pada saat demikian mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak, pengerahan tenaga pendidikan yang kurang kompeten, kurikulum yang kurang mantap, sarana yang tidak memadai, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya mengenai permasalahan pendidikan dan penanggulangannya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.